penghalang bagi gerakan baru Roh Kudus. Saya baca dalam Titus 3 ayat 5b. Demikian, Titus 3 ayat 5b. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bahasa Yunani baru menggunakan kata kainos. Orangnya tetap, tetapi hidupnya yang berubah. Gereja Tuhan akhir zaman bukan hanya gedungnya saja yang baru. Dalam bahasa Yunani itu neos. Tetapi orang-orang yang ada di dalamnya, jiwa-jiwa yang ada di dalamnya, itulah yang diubahkan hidupnya oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan. Itulah pembaharuan di dalam Yesus Kristus. Yang ada di dalam gereja seharusnya telah ada pembaharuan dari roh, jiwa, perilaku, sikap hidup jiwa-jiwa yang dilayani, yang bersekutu di dalam pelayanan dalam gereja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berubah baru bukan hanya pribadi orangnya, tetapi juga konsep dan cara berpikir, pola hidupnya. Cara-cara lama yang sebenarnya tidak benar tetapi sulit dilepaskan, itu sudah wajib dirubah sebab sudah jadi terbiasa, itu memang menjadi tradisi. Tetapi kita harus berusaha maju di dalam Tuhan, diperbaharui oleh Roh Kudus, bukan oleh kemauan kita dan bukan oleh pengaruh atau kehendak manusia, tetapi mengikuti pimpinan dan kehendak dari Roh Kudus sendiri. Sering bukan kita menolak segala sesuatu yang menantang rutinitas kita atau mengganggu dalam cara kita biasa melakukan sesuatu. Bagi banyak orang, lebih mudah merasa aman dan terjamin dalam hidup cara lama, pola hidup lama yang telah bertahun-tahun dan menjadi tradisi, bahkan yang sudah terbentuk melekat di dalam hidupnya. Namun, semua pola pikir lama, kebiasaan lama, dan tradisi seringkali menjadi penghalang utama terhadap gerakan baru Roh Kudus di dalam hidup kita dan dalam gereja Tuhan. Kita tidak dapat berharap Tuhan akan melawat gerejanya dengan cara yang sama seperti yang Ia lakukan di masa lalu. Sebab Allah itu dinamis, Dia bergerak maju dan menurut kehendaknya. Apapun yang dilakukan itu seturut kehendaknya. Saudara, tetapi kita patut melihat pola-pola dari yang perjanjian lama, dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam firman-Nya. Pola-pola yang sudah terjadi dalam firman Allah, dalam Alkitab, itu kita wajib cermati dan ikuti. Kita selidiki. Tetapi jangan menjadi penghalang gerakan Roh Kudus yang Tuhan mau kerjakan dengan kita berpikir dengan cara-cara manusia lama. Bukan cara Tuhan, saya katakan. Cara manusia lama kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang maha mengerti apa yang dilakukannya, baik itu cara dan tujuannya. Ia menyukai keberagaman. Tuhan adalah Tuhan yang bergerak. Saya katakan Allah dinamis, Dia terus bergerak. Dan jika kita tetap duduk dalam tradisi-tradisi kita, maka kehidupan rohani kita akan makin terasa kering. Kita harus fleksibel dan terbuka terhadap perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lawan-lawan terbesar dari setiap gerakan baru Allah adalah mereka yang berada di pusat gerakan sebelumnya. Tidak mau beranjak maju, mau stagnan di tempat, jalan di tempat. Saudara, sejarah menunjukkan hal ini berulang-ulang. Mereka yang merupakan suatu bagian integral dari gerakan Allah yang sebelumnya merasa bahwa Roh Kudus adalah hak mereka sendiri. Dan mereka merasa mengerti, paling mengerti jalan-jalan Allah lebih baik daripada siapapun juga, daripada orang lain. Tetapi Allah bergerak terus, percepatannya tidak ada yang dapat menghentikan. Orang percaya harus tetap siap
tanggap, peka dalam melihat dan mencermati setiap perubahan yang terjadi dan terus berjalan maju. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita hanya tinggal pada pengalaman-pengalaman yang dulu saja, kita akan menjadi tertinggal di belakang. Kita akan sulit maju, kita akan merasa sukar melangkah. Jika kita terpaku pada pengalaman masa lalu saja, kita harus memohon pembaharuan hal-hal yang baru dari Tuhan, yang Roh Kudus dapat kerjakan di dalam gerejanya, dalam umatnya yang percaya, dalam hidup umat yang percaya, yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan sanggup memberi hikmat kepada kita, memberi kekuatan untuk kita dapat berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Saudara, keterbukaan untuk menerima sesuatu yang berbeda akan mempersempit, akan membuat picik. Luaskan rohnya bekerja menurut kehendaknya, bukan menurut keinginan dan cara pengaturan dari manusia. Biarkan, bebaskan roh Allah, Roh Kudus bermanifestasi. Tujuanlah yang lebih penting, bukan kita dengan melihat atau menilai bagaimana manifestasinya itu terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga kita tidak perlu memperdebatkan, tidak perlu fokus kepada hal-hal yang berbeda itu, tetapi kita semakin maju membenahi diri. Gereja Tuhan harus membenahi diri, saling mengasihi. Tuhan katakan, bukan saling mengejek, bukan saling berdebat, bersatu mengasihi Tuhan, terpusat kepada memuji, menyembah kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan bekerja dengan leluasa di dalam gerejanya. Saudara, biarlah masing-masing orang percaya fokus bekerja, fokus saja bekerja, melayani di bidangnya masing-masing, dalam bagian-bagian yang Tuhan percayakan dan sudah tentukan dalam hidupnya, yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Hiduplah dengan taat kepada firman Allah dan melakukan. Terlebih biar hidup ini mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bekerja apapun, cara apapun, itu bekerja sesuai kehendak Roh Kudus, bukan kemauan manusia, bukan keinginan daging kita sendiri. Serahkan hidup kepada Tuhan, serahkan rohmu ke dalam kehendak Tuhan, maka Dia yang akan bekerja dengan leluasa di dalam hidupmu, leluasa bekerja di dalam gerejanya, mengembangkan apa yang Dia mau kerjakan. Saudara, biarlah kita tidak saling mencurigai dan mengganggu di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan, dalam pelayanan orang-orang yang lain, sesama pekerja Kristus, sesama hamba Tuhan. Jangan saling menebar fitnah dan mempengaruhi. Meski kita harus tetap mewaspadai dan tetap mengikuti pakem, hukum, ajaran Tuhan. Secara kita orang percaya, ya secara rohani Kristiani, yaitu ajaran murni firman Allah, Alkitabiah. Tidak menyimpang, tidak menggeser, apalagi merubahnya. Teguh berpegang pada kemurnian ajarannya, kepada Alkitab, back to Bible. Sering orang bilang back to Bible. Apa artinya? Kembali kepada kebenaran firman Allah. Jangan ditambah dikurang menurut kehendak dan hikmat dari manusia. Kita akan salah jalan. Kita akan tidak sampai kepada tujuan hidup yang kekal, saudara. Oleh sebab itu, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, tetap serahkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, luaskan, bebaskan Roh Allah bermanifestasi dalam gerejanya, dalam hidup kita, dan kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi sesuai dengan kehendak dan percepatan yang Allah kerjakan di akhir zaman ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap berharap kepada kehendak pimpinan, kekuatan dari Roh Kudus. Allah akan bekerja di tengah-tengah umatnya. Kita percaya saja semua janjinya pasti digenapi. Itu Roh Kudus dicurahkan 2 kali ganda akan terjadi, dan kita melihat kehebatan, keajaiban, kedahsyatan kerja kuasa Allah di akhir zaman ini. Jiwa-jiwa dimenangkan, gereja dipenuhi dengan orang yang ingin mencari kebenaran sejati, yaitu firman Allah, pengajaran dari Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua sekali Yesus tetap Yesus.
Haleluya, puji Tuhan.